Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini, malam 27 Rajab, sesuai dengan riwayat bahwa malam ini malam di Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil hikmah ibrah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memahami hikmah pelajaran dalam peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika memang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, sebagaimana dalam kitab tarikh bahwa disepakati ya tanggal 27 Rajab ini, di malam ini, malam 27 Rajab ya, diisrokan, di mi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan hikmah ibrah yang sangat berharga bagi umatnya, tentunya umat yang mengimani peristiwa tersebut. Oleh karena itu yang telah kita ketahui bahwa dalam peristiwa itu endingnya adalah menerima perintah sholat. Maka kalau kita perhatikan, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berdasarkan Quran surat 29 ayat 45 ya, kita buka dulu surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya
Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Jadi menurut kalimat ayat ini, sebelum adanya perintah sholat, itu terlebih dahulu Rasulullah SAW supaya membaca apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW minal kitab, yaitu dari Alkitab Al-Quran. Artinya terlebih dahulu difahami, kemudian direnungkan, ditadaburi ayat-ayatnya, kemudian dilanjutkan dengan waw atof wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Artinya sebelum perintah sholat itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ini yang didahulukan, yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah membaca Quran. Kenapa awal perintahnya harus membaca Quran? Karena memang awal daripada diturunkan Al-Quran itu adalah membaca. Iqra, bacalah. Walaupun Rasulullah SAW ketika bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro, Rasul mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Maksudnya adalah mau membaca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ternyata bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia, min alaq, dari segumpal darah. Iqra, kemudian dilanjutkan dengan perintah kembali, bacalah. Wa rabbukal akram. Ternyata dalam perintah itu mengandung arti bahwa membaca bukan hanya berarti bacaan-bacaan sekedar membaca, akan tetapi lebih kepada menganalisa bagaimana keadaan kaumnya pada waktu itu. Karena Rasul pun senantiasa membaca bagaimana untuk menjadikan kaum atau umat Nabi pada waktu itu supaya terbimbing ke jalan yang lurus. Sehingga Rasulullah SAW dinyatakan oleh Allah, wa wajadaka dhalan, dan aku dapat engkau seorang yang bingung. Fahada, maka aku beri petunjuk. Petunjuk itulah yang menjadikan Rasulullah SAW mampu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, benar-benar menunjuki manusia, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW membacakan Quran, menyampaikan Al-Quran sebelum turun perintah sholat. Setelah Rasulullah SAW menerima perintah sholat, maka Allah menyatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya wala zikrullahi di sini para mufassir menyatakan mengingat Allah adalah sholat. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat akbar adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Saking besarnya keutamaan daripada ibadah-ibadah lain, maka sholat langsung diterima oleh Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah sholat langsung diterima oleh Rasulullah SAW ketika di Sidratul Muntaha. Nah, maka begitu besar keutamaan sholat dari ibadah-ibadah lain, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat adalah perbuatan atau amalan yang pertama dihisab. Jika sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan bagus. Tapi jika sholatnya buruk, maka amalan-amalannya pun buruk. Berarti diukur dengan bagaimana seseorang melaksanakan sholat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, jika kalian melihat orang yang beriman, cukup ketika kalian, kata Nabi, melihat orang bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Cukup dengan perbuatan atau amalan tersebut, orang itu termasuk orang-orang yang beriman. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman terhadap yang gaib dan melaksanakan sholat. Jadi perintah sholat ini setelah langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun dalam riwayat ada yang menyatakan bahwa awalnya 50, kemudian adu tawar itu kan dengan Allah, karena memang kata Nabi Musa tidak akan kuat 50 waktu, minta dikurangi, kemudian bolak-balik terus katanya kan gitu. Ya, terlepas daripada
riwayat-riwayat tersebut, maka intinya qadarullah, Allah telah mentakdirkan perintah itu untuk menjadikan untuk menjadikan ciri antara keimanan dan kekufuran. Jadi antara keimanan dan kekufuran itu adalah cirinya mengerjakan sholat. Ini sangat dahsyat sekali ya. Ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, maka dianggap kufur, walaupun dia mengaku Islam. Nah, ukurannya adalah pelaksanaan ibadah sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudian memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Toha surat 20, surat 20 ayatnya 132. Ya, surat Toha surat 20 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sadaqallahul azim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak memberi rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, sadaqallah. Walaupun ayat ini khitabnya, lawan bicaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti khusus kepada keluarga Nabi. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah terhadap keluargamu bis-sholati, mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat itu. Wastabir 'alaiha, bersabar dalam melaksanakan sholat. Juga wastabir 'alaiha, bersabar dalam memerintahkan keluarga sholat. Kudu sabar ya. Lawora perintah sholat teh ya di keluarga gitu. Bahkan kata Nabi, ketika anak sudah 10 tahun kemudian ya tidak melaksanakan sholat, maka pukullah kan gitu ya. Itu bukan berarti penganiayaan, bukan berarti penindasan, akan tetapi merupakan sebuah tarbiyah, pendidikan. Ya, tentu tidak ujug-ujug jebron gitu ya. Nah, bacakan dulu hadisnya mungkin ya. Rasul menyatakan gitu. Nah, iya hadisna itu nya. 10 tahun teh salat teh rek dicepret rek salat, dikasih pilihannya. Nah, kira-kira kumaha jawabanana nya baru dah anu 10 tahun. Bade salat, bade dicepret, bade digebung. Nah, gitu. Ya, tentu kalau sudah dididik ya atau sudah diberikan contoh oleh orang tuanya, tentu dia tidak akan memilih dicepret kan gitu. Yang milih sholat naon deui atuh. Dan wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Baik mengerjakan perintah untuk untuk mengerjakan sholat terhadap keluarga, maupun perintah dalam ya bersabar dalam mengerjakan sholat. Ya jujur saja mayoritas yang sholat teh hayang buru-buru anggeus. Kan gitunya, hayang buru-buru anggeus. Bahkan di dalam pelaksanaan sholat yang ditunggu-tunggu yaitu tahiyat akhir. Ya, sebab hayang buru-buru anggeus teh favorit eta. Tapi ya, tentu bagi yang memahami arti nikmat sholat, waduh beda deui eta mah. Ya, beda lagi. Apa? Karena akan terasa. Ya, ketika takbiratul ihram, kemudian paham yang dibacanya, wah, ya, lebih mantap.
Bahkan tidak sedikit orang-orang yang paham ketika sholat itu meneteskan air mata. Kira-kira kantos eta sholat beri meneteskan air. Kantos beri mun aya masalah. Sholat kakara ngakuku inget kanu masalah. Tapi cobi ketika mendapatkan kenikmatan, gitu, ketika Allah memberikan ujian yang baik kepada kita, kemudian orang teh sholatnya nepi ka ceurik, ya Allah alhamdulillah Gusti nuhun. Sampai nangis-nangis ya. Bahkan Rasulullah SAW tanda syukur, tanda terima kasihnya kepada Allah melaksanakan sholat sampai bengkak-bengkak. Ditanya oleh istrinya, kan gitunya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, mengapa ya Rasul dalam melaksanakan sholat itu sampai bengkak-bengkak? Rasul menjawab, apakah aku tidak boleh membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti syukur teh memang pelaksanaan ya ibadah, terutama melaksanakan sholat di sini. Sehingga beberapa ayat dalam Al-Qur'an perintah sholat itu ya bahkan identik dengan perintah zakat. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi korelasi atau napi kaitan ya antawis perintah sholat dengan perintah zakat ini sebuah pengorbanan dan juga aktivitas tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikaitkan gitu ya. Orang yang sholat itu jadi ciri pengecualian orang-orang yang kikir dalam berinfak. Nah, gitu ya. Sebagaimana Allah firmankan, coba perhatikan dalam surat 70, surat Al-Ma'arij 70 ayat 19 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 sampai 25 sih. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina fi amwalihim ma'lum. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka menyuruh. Apabila dia berjumpa saat dia berbuka, dan apabila mendapat kebaikan maka dia dipikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang minta dan yang tidak minta. Itu kaitan ya antara sholat
dan zakat. Jadi ada istisna, pengecualian. Ketika sifat manusia itu keluh kesah, kemudian ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, ditimpa kebaikan harta, diberikan harta, dia kikir. Tapi kecuali illal musallin, orang-orang yang mengerjakan sholat. Lantas pertanyaannya, terus kumaha cenah? Sholat pelit-pelit kumaha? Sewatak kata. Engkau sholat, gitunya. Bisa saja dia mengerjakan sholat itu hanya sekedar menunaikan kewajiban. Dia tidak paham arti sholat tersebut. Bahkan banyak orang yang sholat akan tetapi setelah sholat kembali bermaksiat. Kenapa? Ya, kembali kepada surat 29 ayat 45 tadi. Mungkin saja sholat nate tebari mengkaji Quran. Padahal perintah pertamanya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bisa saja ya, banyak orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak faham terhadap perintah-perintah untuk membuktikan dalam pelaksanaan sholat itu bukti realnya, bukti kenyataan keseharian. Ya, karena kata Allah dalam ayat ini, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dawam, daim. As-sholatu daim. Sholat yang dawam. Terus menerus. Artinya, tepat-tepat cek Sunda. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Nah, ya. Jadi orang yang sholat mah, ketika mendapatkan harta teh, ingat kanulian, aya bagian tertentu. Ketika menerima ya amanat dari Allah, maka perintah Allah dia laksanakan. Aqimis shalah wa atuz zakat. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, artinya yang tidak mau meminta. Bahkan salat dan zakat itu menjadi ciri, itu akan menjadi ciri orang yang beriman yang akan menjadi perpanjangan pertolongan Allah. Salat dan zakat itu adalah ciri bagi orang-orang yang menjadi perpanjangan pertolongan Allah. Ya, sebagaimana Allah firmankan surat Al-Maidah ayat 55, surat 5 ayat 55. Surat 5 Al-Maidah ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimunas shalah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة Sadaqallahul azim. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Ya, sadaqallah. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi tidak cukup ternyata dengan keimanannya, tapi dibuktikan. Iman yang membuktikan, iman yang dibuktikan dengan mendirikan sholat dan
menunaikan zakat seraya mereka tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata yang akan menjadi penolongmu kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ketika ada nabi melalui para nabi. Kemudian setelah para nabi wafat, Rafiul A'la, kemudian ada yang diberikan wewenang oleh Allah untuk menolong, yaitu orang-orang yang beriman, ya. Jadi setelah nabi kemudian ada orang yang beriman, orang yang berimannya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk hanya kepada Allah. Berarti tidak cukup dengan hanya kami beriman, saya beriman. Kalau tidak dibuktikan dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itu mungkin saja ya sulit untuk diminta pertolongan. Berarti ternyata sangat dalam sekali makna daripada Isra Mi'raj, kemudian menerima perintah sholat, bukan hanya melaksanakan sholat, akan tetapi ada kaitannya dengan bukti daripada kehidupan di dalam keseharian. Jadi sholatnya kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Itu mengandung arti bahwa pertama kali kita mengucapkan Allahu Akbar berarti seluruh makhluk itu kecil, ya, dan kemudian diakhiri dengan salam berarti ciptaan Allah yang di sekeliling kita harus merasakan keselamatan dari kita semua. Dan itunya jadi hasil sholat itu dalam kehidupan keseharian bukti ya bisa memberikan salam keselamatan yang ada di kiri kita dan keselamatan yang ada di kanan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi mohon maaf, setelah Isya saya langsung tablik akbar di Masjid Al-Hidayah di pesantren, jalan pesantren. Jadi pada Isya saya langsung menuju Masjid Al-Hidayah, Pak. Isra Mi'raj jadi samping tablik akbar suruh. Oleh karena itu mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.